Anak-anak yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan baik-baik ya. Kita sebentar lagi akan mengadakan acara yang sangat penting, yaitu rekoleksi. Apa itu rekoleksi? Apakah kalian sudah pernah mengikutinya? Nah, Frater ingin mengajak kalian untuk menyiapkannya dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang apa itu rekoleksi perlu Frater jelaskan. Jadi, ikuti video kali ini ya. Apa itu rekoleksi? Rekoleksi itu berasal dari dua kata, yaitu kata yang itu artinya kembali, dan collectare. Ini bahasa Latin yang berarti mengumpulkan. Secara letterlek bisa diartikan mengumpulkan kembali. Lalu, apa yang dikumpulkan kembali? Yang dikumpulkan kembali adalah seluruh pengalaman hidup kita. Yang namanya juga pengalaman, pasti pernah dialami. Jadi kita tidak lagi membayang-bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi, bukan itu, tetapi mengumpulkan, mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah terjadi. Untuk apa kita mengingat-ingat? Yaitu untuk belajar dari pengalaman yang sudah berlalu demi hidup yang lebih baik. Kita itu adalah manusia yang pasti tidak sempurna. Dan kita untuk sampai pada kesempurnaan harus belajar. Dan belajarnya itu adalah salah satunya yang paling baik adalah belajar dari pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Kalau kita tidak pernah belajar dari pengalaman, kita bisa masuk kepada kesalahan-kesalahan yang sama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup yang tidak pernah dilihat lagi adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalankan. Itu kata Socrates. Artinya, kalau kamu pernah menjalani hidup dan kamu tidak pernah belajar, tidak melihat lagi dari pengalaman itu, artinya hidupmu itu akan tidak berarti, karena kamu akan jatuh pada pengalaman-pengalaman keliru yang sudah pernah kamu lakukan. Bukankah itu hal yang menyia-nyiakan? Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan pertama, mengingat-ingat, kemudian mencari, kemudian merasa-rasakan, dan menuliskan setiap pengalaman itu. Semua itu dihadirkan lagi. Diingat-ingatkan berarti kira-kira waktu itu persisnya apa kejadiannya. Kemudian dicari-cari, kemudian dirasa-rasakan. Dan sarana yang kita gunakan adalah dengan menulis. Frater harap kalian memiliki buku catatan pribadi, seperti buku refleksi, yang biasanya ada anak yang sudah mulai belajar menuliskan diari. Nah, itu menjadi salah satu bentuk buku refleksi sebagai sarana kita untuk mengolah diri dalam rekoleksi ini. Semua dihadirkan lagi. Kita memutar balik langkah ke belakang atau ke lorong waktu yang pernah kita lewati. Lebih rincinya bagaimana? Yang namanya hidup itu kan tidak selalu atau melulu enak-enak terus, baik-baik terus. Ada kalanya juga pengalaman-pengalaman buruk terjadi, kesedihan terjadi. Oleh karena itu, terbukalah. Kita diminta untuk terbuka kepada setiap pengalaman. Pengalaman kalian, baik itu yang membahagiakan atau menggembirakan, atau yang menyenangkan, entah bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama saudara-saudara yang lain, atau tetangga, atau orang-orang lain, bapak ibu guru di sekolah, ataupun yang menyedihkan, apapun, itu tidak masalah. Yang penting kita menyediakan diri, hati, pikiran, ingatan untuk melihat pengalaman-pengalaman itu. Jangan takut untuk mengingat, apalagi yang sedih, karena pengalaman itu akan membuat kita belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman itu. Jangan sungkan juga untuk bercerita kepada entah itu frater ataupun bapak ibu guru yang mendampingi kalian selama masa rekoleksi itu. Kemudian, apalagi yang diingat-ingat, pengalamannya apa? Pengalaman dengan orang-orang tertentu.
Jadi setiap pribadi yang kita jumpai dalam pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati itu, kita ingat-ingat, kita hadirkan kembali. Tadi sudah pengalaman, orang-orang sekarang tempat-tempatnya, di mana saja. Barangkali di rumah, kemudian di sekolah, ataupun dimanapun, di mana pengalaman itu pernah terjadi. Kita hadirkan kembali. Kemudian waktunya kapan? Pasti ini di masa lalu, entah kemarin lusa, entah seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan berbulan-bulan atau beberapa tahun sebelumnya. Kita hadirkan kembali. Dan ingat bahwa semua itu terjadi karena Tuhan mengizinkannya terjadi. Artinya, entah itu pengalaman baik dan pengalaman buruk itu, ada sesuatu yang baik yang Tuhan kehendaki. Karena kalau Tuhan menghendaki sesuatu, itu artinya dia juga menghendaki ada sesuatu yang baik yang ada di dalam peristiwa itu. Sehingga yang terakhir, yang frater di belakangnya ini adalah soal makna. Apa maknanya atas pengalaman itu? Nah, ini yang mau kita cari. Jadi, anak-anak, itu pengalaman-pengalamannya. Lalu, ini yang penting juga adalah soal sikap dalam menjalani rekoleksi. Kalau kita punya waktu yang panjang, tentu kita akan lebih longgar, lebih punya waktu untuk berdinamika bersama. Tetapi kalau di masa pandemi ini, lalu rekoleksi diadakan secara online, pasti waktunya dibatasi, maka segala sesuatunya akan tergantung pada kalian yang menjalaninya. Maka ini beberapa hal yang frater minta kalian untuk menyiapkannya. Sikap dasar dalam menjalani rekoleksi itu apa? Yang pertama adalah harus terbuka dengan segala ingatan dan perasaanku. Ingatannya apa, perasaannya apa, itu disadari, kemudian kita membuka diri, tidak menutup diri. Kemudian dalam masa rekoleksi, yang biasanya tidak akan beberapa hari, paling hanya beberapa jam, 1 jam, atau bahkan 2 jam, atau maksimal setengah hari, kalian harus berfokus. Coba tolong tinggalkan semua kegiatan lainnya, termasuk kegiatan belajar, tinggalkan dulu. Termasuk nge-game, apalagi itu. Itu hal yang bisa dilakukan nanti setelah waktu rekoleksi selesai. Sekarang waktu rekoleksi itu adalah ibaratnya hanya ada aku dan Tuhan. Kehadiran frater, kehadiran Bapak Ibu guru yang lain, itu hanya membantu kalian untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bukankah kalau kita belajar agama, kalau Tuhan hadir itu mau menenteramkan hati kita, membuat hati kita damai, dan kita akhirnya bisa berkobar, itulah yang ingin kita gapai dalam rekoleksi. Jadi, kita harus berfokus di sini, di mana? Yaitu di tempat kalian masing-masing, mungkin di depan laptop, di depan HP, handphone kalian untuk mengamati atau mengikuti rekoleksi ini. Dan saat ini, saat kapan? Yaitu saat ketika kamu rekoleksi. Jangan membayangkan kamu sedang ada di mana, di tempat lain, entah di tempat kakek nenek, atau di pasar, atau di mana-mana, di mall, juga waktu-waktu yang lain kecuali yang diminta untuk mengingat ulang kembali tadi. Jadi, tinggalkan soal hal-hal yang lain tadi yang belum selesai, apapun itu yang ada di luar hal tentang rekoleksi. Kemudian, pasrahkan semuanya itu kepada Tuhan. Semua itu akan baik-baik saja selama kita menjalani rekoleksi, dan semoga di dalam rekoleksi kita semakin menemukan Tuhan. Itu anak-anak penjelasan frater. Frater meminta kalian untuk menyiapkan hati untuk rekoleksi yang akan dilaksanakan itu. Sebelumnya silahkan menyiapkan waktu, hening, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Intinya adalah rileks, hanya ada aku dan Tuhan. Begitu, sampai jumpa di acara rekoleksi yang akan datang.